Tempat pertempuran paling sengit itu di mana? Ya, sebenarnya pertempuran sengit semua. Oh, sengit semua ya? Semua. Ya. Dari Wirosari, Grobogan hingga Demak paling sengit. Paling sengit semua ya. Soalnya Demak dan Grobogan itu benar-benar membuat trauma orang-orang Eropa. Berarti Demak dan Grobogan dulu adalah perang Diponegoro terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali saya dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asti. Teman-teman sekalian, pada abad ke-19 pernah terjadi sebuah peperangan terbesar yang disebut dengan Perang Diponegoro, atau disebut pula dengan Perang Jawa, yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Peperangan ini adalah peperangan yang besar ya, bahkan disebut-sebut sebagai peperangan terbesar sepanjang sejarah pendudukan Belanda di Nusantara. Dan ternyata Perang Diponegoro atau Perang Jawa ini ya, pernah terjadi juga di Grobogan. Bahkan di lokus wilayah utara Jawa ini disebut-sebut sebagai Perang Diponegoro terbesar. Dan saat ini saya telah bersama dengan seorang kiai muda, Kiai Syahid Nur Mahmudi, seorang peneliti sejarah Perang Jawa terutama di wilayah utara. Assalamualaikum Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Ya, bisa diceritakan nih, ini sementara ini kita saat ini kan kita berada di sebuah kompleks pemakaman yang konon adalah pemakaman Adipati Kenduruan yang berada di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Nah, ya, sekilas tadi saya dapat bocoran dari Yai Syahid bahwa di sini dulu juga adalah salah satu markas dari Laskar Diponegoro. Ya. Boleh diceritakan sekelas tempat ini? Iya. Saya ceritakan dari Mbah Kenduruan dulu. Ya, Mbah Kenduruan ini ya. Dari tempat ini adalah benteng utama dari Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati ya? Nah, Kabupaten Pati. Kabupaten Pati dulu ya. Kabupaten Pati di sini juga masuk? Iya. Di sini adalah masih Perdikan Pati. Jadi seluas kira-kira 2 hektar. 2 hektar ini menjadi Perdikan Pati dulu ya. Perdikan Pati. Ya, karena Pati sudah bubar, akhirnya dikelola sama Pemda Kabupaten Grobogan sekarang. Nah, dulu waktu itu dari Mataram menyerang ke Kenduruan, dipimpin oleh Pangeran Purboyo waktu itu. Nah, akhirnya di sini Mbah Kenduruan menghadapi dihadapi sama Mbah. Itu perang dalam rangka apa ya? Itu perang Pragulapati II. Pragulapati II ya. Iya. Pragulapati II. Habis-habisan itu perang Puputan. Ya, perang Puputan ya. Iya, perang Puputan. Jadi yang diserang dulu sama Mataram itu adalah Kenduruan sini. Kenduruan sini. Nah, merupakan benteng utama Kadipaten Pati. Nah, jadi mau masuk wilayah Pati menghadapi dulu. Terus kaitannya dengan Perang Jawa, Perang Diponegoro ini? Terus ini merupakan wilayah yang menjadi benteng, ya, menjadi benteng dari masa ke masa, dari masa Mbah Kenduruan menjadi benteng utama dari Pati. Terus jadi benteng juga dari Panembahan Ronggo waktu 1749 sampai 1755 ya. Sampai perjanjian Giyanti ya. Terus selanjutnya masa Pangeran Diponegoro dipakai benteng lagi oleh Pangeran Wongsodiwiryo.
Pangeran Topeng Wongsodiwiryo. Pangeran Wongsodiwiryo itu Ya. siapa? Kalau menurut catatan Belanda, Pangeran Wongsodiwiryo itu adalah bin Mangkudiningrat, Pangeran Mangkudiningrat. Terus bin lagi? Bin Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II ya. Iya. Terus apa kaitannya Mangkudiningrat dengan Perang Jawa? Di sini waktu itu sebenarnya per wilayah itu ada tempat perjuangan sendiri-sendiri. Iya. Untuk Perang Diponegoro ya. Oh, untuk Perang Diponegoro di wilayah Wirosari ini adalah wilayah perjuangan dari Pangeran Wongsodiwiryo. Iya, oke. Pangeran Topeng Wongsodiwiryo. Kalau di sini terkenalnya Pangeran Topeng Wongsodiwiryo. Oh gitu ya. Nah, Pangeran Topeng atau Wongsodiwiryo seperti gitu ya. itu. Pangeran Topeng maksudnya itu apa? Kenapa mungkin pakai topeng ketika? Julukan aja. Oh, julukan aja ya. Julukan aja. Mungkin Oh. enggak tahu maksudnya itu ya. Enggak tahu maksudnya. Tapi julukannya. Tapi bahwa di sini dulu itu termasuk salah satu markas atau benteng Laskar Pangeran Diponegoro menghadapi Belanda. Oh iya. Oh gitu ya. Oke, sekarang sebelum lebih jauh mungkin bisa diceritakan terkait dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa di wilayah utara. Lokus-lokusnya di mana aja nih? Mungkin bisa diceritakan lokus-lokusnya. Mulai dari barat sampai sini. Kalau dari sini bentengnya itu sejauh 1 kilo. Enggak, yang tadi yang lokus yang tidaknya di sini, yang di semuanya tadi mulai dari tadi wilayah Kendal mungkin sampai. Oh iya. Ya. Kalau di wilayah Perang Jawa di wilayah utara itu dimulai dari barat sana, dari utara Pekalongan, selatan Pekalongan, terus Kedu ya. Terus masuk Weleri Kendal, lalu masuk ke Bojong Semarang. Ya. Bojong Semarang, lalu Buyaran, lalu Demak, Gagatan Bungo, terus Tanggul Angin, Mintreng, masuk ke selatan Mintreng. Mintreng itu maksudnya Demak ya. Mintreng masih Demak. Terus Manggarmas itu masuk Kabupaten Grobogan sekarang. Dempet masuk Kabupaten Demak lagi. Masih Demak. Terus ke Kaligong itu mana ya? Kaligong kalau sekarang Megonten ya. Megonten itu masuk di Kabupaten Demak. Masih Demak. Terus bentengnya di situ adalah Mangunrejo. Bentengnya di Mangunrejo. Desa Mangunrejo, Kecamatan Kebon Agung, Demak. Ya, oke. Masih Demak. Terus Pororepot ada di Kaligong dan Paseban. Sekarang kalau Kaligong sekarang Megonten. Ya. Atau Serkan. Bisa diceritakan nih, jadi biar pemirsa tahu yang disebut dengan Pararepot itu apa? Pararepot itu tempat mengolah logistik. Ya. Jadi tempat juga termasuk logistik perang ya, mungkin dari peralatan perang juga bahan-bahan pangan konsumsi ya. Di tempatnya ada di daerah tadi mana? Di Serkan dan Paseban. Keduanya sekarang masuk di kalau Serkan itu dari pusat logistiknya peperangan logistik dari daerah Semarang. Dari Semarang dan Demak, pusatnya di Kaligong atau Serkan. Nah, yang dari wilayah timur Purwodadi sampai Wirosari itu pusat logistiknya ada di Paseban ya. Paseban itu adalah jalan antara jalan Purwodadi Semarang ya. Purwodadi yang sekarang tetap masuk di Kabupaten Demak begitu ya. Kalau yang ada di sini, yang ada di tokoh-tokoh perang Jawa di wilayah utara, di tokoh-tokohnya siapa aja ya? Mungkin bisa disebutkan ya. Itu per wilayah ada ya? Ya, per wilayah ada. Bisa disebutkan tokoh-tokohnya ya? Dari wilayah Wirosari dulu atau dari barat? Dari barat. Ya, dari barat. Kalau dari barat itu dari pertama adalah Mbah Sumodiningrat. Mbah Sumodiningrat itu dari mana ya? Itu Singobarong atau Mbah Yai Singobarong. Itu yang tokoh paling sentral itu. Tokoh paling sentral, paling karismatik. Ya. Itu Mbah Singobarong dan lokusnya di mana? Di Semarang. Ya. Itu dari terus sama Mbah Bustaman. Ya, Said Bustaman. Sarip Bustaman ya. Itu sama-sama dua tokoh yang karismatik waktu itu ya. Jadi segala omongannya ditaati sama kaum waktu itu. Iya. Terus sama Mbah Purwonegoro waktu itu
Di Purwonegoro itu masih di Semarang juga. Semarang, Oh, ya, Semarang. juga. Jadi Purwonegoro itu adalah adipati, seorang adipati pengganti dari Pangeran Terboyo. Jadi Pangeran Terboyo 1821 itu mengundurkan diri karena perang Inggris. Iya. Nah, Inggris terlalu terus dia mengundurkan diri, Pangeran Terboyo mengundurkan diri, diganti oleh Pangeran Purboyo. Nah, ya terus Purwonegoro bukan Purboyo. Purwonegoro ya. Purwonegoro. Iya. Purwonegoro. Beliau dengan gelar Adipati Suryo Adimenggolo 6. Iya. Kalau Pangeran Terboyo Suryo Adimenggolo 5. Iya. Itu Suryo Adimenggolo 6. Itu menjadi adipati 1821 hingga 1825. Baru 4 tahun. Yeah. Baru 4 tahun, tapi ternyata dia memberontak kepada Belanda. Oke. Terus lah Adipati Purwonegoro bersama 4 putranya. Bersama 4 putranya. Yang pertama adalah Eyang Panji Yudi Atmodikuro, yang kedua Eyang Hasan Mahmud, yang ketiga Pangeran Suryokusumo, yang keempat Raden Saleh. Jadi Raden Saleh pelukis terkenal itu. Iya, Raden Saleh Bustaman ya. Sebenarnya bukan Bustaman ya. Oh, ya. Karena Bustaman itu kampungnya mungkin. Bukan. Ya? Bukan. Gini, jadi Raden Saleh itu yang pelukis terkenal itu ya. Beliau mengambil nama Bustaman justru dari ibu. Dari ibunya ya. Dari ibu. Bukan kalau kita fam Sayyid ya. Biasanya diambil dari laki-laki. Iya. Tapi kalau sebenarnya kalau Raden Saleh Bustaman itu dari ibunya. Dari ibunya ya. Dari ibu. Jadi Mbah Purwonegoro itu menantu dari Kiai Bustaman. Gitu loh. Jadi Purwonegoro menantu Kiai Bustaman. Nah, akhirnya anaknya Purwonegoro dari Raden Saleh itu adalah anak dari Purwonegoro mengambil Kiai Bustaman. Ya, terus itu untuk mengelabui Belanda saja. Gitu ya. Kalau yang itu kan lokus di Semarang. Kalau mungkin ke sini lagi tokoh-tokohnya siapa aja? Nah, yang tadi keempat putranya tadi berada di Demak. Ya, oke. Terus ada tadi adik dari Siti Murdiah kayaknya. Itu adik dari Mojo, Kiai Mojo. Iya. Itu ada di Manggarmas. Lalu di siapa tadi yang di Manggarmas? Manggarmas itu di Kecamatan Godong. Ya, Godong Kabupaten Grobogan ya. Itu siapa tadi tokohnya? Nun Sewu. Enggak, kalau sekarang maksudnya. Ya kalau sekarang. Ya. Maksudnya kalau dulu kan enggak mungkin ya. Kalau sekarang kan kalau dulu batas wilayah Demak dan Grobogan itu Kali Serang. Iya. Jadi Kali Serang itu ya dari maksudnya dulu Nawangan. Ya, artinya dari Nawangan kan ke sana itu biar masih pemirsa tahu bahwa sekarang itu kalau Manggarmas itu sekarang masuk di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Ya. Oke. Karena Manggarmas itu dengan Paseban itu ya juga dekat. Tapi sekarang beda kabupaten. Gitu. Bisa diceritakan lagi tadi tokoh-tokoh yang ada di. Terus yang di Serang yang tadi yang keempat Purwonegoro dan keempat putranya tadi di Demak, di Serkan dan di Kaligong tadi toh. Yeah. Terus dibantu ada Kiai Abdurrahman. Kiai Abdurrahman itu yang sekarang anak keturunannya itu yang dibuang di Tondano. Ya, itu ada kita masuk ke tokoh-tokohnya dulu ya. Itu termasuk tokoh. Ya, Kiai Abdurrahman tadi di mana tadi? Abdurrahman tadi kan dari Dempet ya. Dempet ya, oke. Dari Dempet. Itu yang sekarang anak keturunannya di Tondano, itu yang di Tondano itu daerah Jawa Tondano. Oh gitu. Itu ada yang pakai nama Ali Sardi Kiai Demak. Oh, Ali Sardi Kiai Demak, bukan Ali Hardi Kiai Demak yang politik PBB. Ya itu. Politisi P3. Ali Hardi atau Ali Sardi? Ali Hardi Kiai Demak. Iya, Ali Hardi. Itu yang almarhum ya sekarang. Itu dulu politisi P3. Setahu saya politisi P3 ya. Itu kan dari keturunan Abdurrahman yang gitu ya, yang dibuang ke Tondano. Dari setelah perang di sini menerima kekalahan, beliau ikut. Tapi Ali Hardi Kiai Demak itu maksudnya itu enggak ya? Kalau Ali Hardi Kiai Demak kan sudah zaman sekarang nih politisi P3. Tapi dia keturunan dari Kiai Abdurrahman. Oke. Nah, Abdurrahman itu dari Kiai Melangi. Kiai Melangin itu mana ya? Melangi nanti panjang lagi. Panjang lagi. Apa ya? Oke, sekarang tapi Kiai Melangi itu adalah guru juga dari Pangeran Diponegoro. Jadi anak-anak dari Kiai Melangi itu yang mengobarkan semangat perang Jawa. Oke.
Oke, kita masuk ke tokoh-tokoh dulu ya di lokus-lokus di apa di Perang Jawa yang bagian timur. Yang di bagian timur. Ya, Jadi tadi dari sudah, Demak langsung melompat ke sini ya? Ya, tadi sudah Manggar Mas, sudah dempet. Karena nanti kan mungkin Grobogan. Galan belum? Galan belum ya? Ya, oh ya. Oke. Monggo silakan. Oke. Ya, yang dari Galan itu adalah sebenarnya perang ini, perang yang di wilayah utara ini, sebenarnya pemimpin besarnya adalah Pangeran Serang. Pangeran Serang itu siapa ya? Pangeran Serang itu menantu dari HP II. Hamengkubuwono II ya. Hamengkubuwono II. Itu tinggal di lokusnya di? Dia seorang bupati di Serang. Di Serang itu dulu wilayahnya mana ya? Dulu wilayahnya adalah Kedungombo. Oh, Kedungombo ya. Yang sekarang jadi Kedungombo itu. Apa hubungannya Pangeran Serang dengan Nyi Ageng Serang? Nyi Ageng kalau Pangeran Serang itu dari menantu dari HP II. Di HP II. Kalau Nyi Ageng Serang adalah besan dari HP II. Oh gitu ya. Jadi beda ya dia. Beda ya. Beda. Bukan suami istri bukan ya. Bukan ya. Nyi Ageng Serang itu di kawasan Serang yang sekarang wilayah Kedungombo. Ya. Kalau terus kesini lagi ya. Terus Pangeran Serang itu sebenarnya semua ini dari Grobogan, Demak dan Semarang, cara pemimpin besarnya, sentralnya adalah Pangeran Serang. Jadi ibaratnya itu imam besarnya. Imam besarnya yang di sini adalah Pangeran Serang. Pangeran Serang. Jadi terus ke sini lagi nanti ada Pangeran Papak ya. Ada Pangeran Papak bersama Nyi Ageng Serang. Yang sebenarnya Pangeran Papak adalah cucu dari HP II. Cucu dari HP II dari perkawinan antara jadi besanan itu tadi. Iya. Besanan tadi melahirkan Pangeran Papak itu. Pangeran Papak lokusnya di Serang. Serang ya, termasuk Serang dan sampai ke Karanganyar. Sekarang Karanganyar. Jadi wilayah perjuangannya di situ. Iya. Jadi Serang ke selatan. Jadi Nyi Ageng Serang dan Pangeran Papak itu wilayah perjuangannya di Serang ke selatan sampai Solo. Kalau bisa sampai ke Solo gitu loh. Makanya sekarang yang ke sini yang ke sini. Terus dari Grobogan itu Mbah Honggomerto. Kiai Honggomerto. Kiai Honggomerto ada di Grobogan. Di Grobogan, sekarang Kecamatan Grobogan. Iya, di Kecamatan Grobogan. Tapi makamnya di mana non sewu? Karena nanti saya jelaskan soal pelajaran. Ya, sekarang kan kita fokus di tokoh-tokoh. Dan dari tadi Mbah Honggomerto, yang paling karismatik di Grobogan, Mbah Honggomerto. Tapi nggak tahu makamnya di mana, nggak tahu. Soalnya setelah itu setelah Perang Jawa itu ada trauma dari orang-orang Eropa di Grobogan, Demak dan Grobogan. Jadi jangan sampai sebuah makam itu menimbulkan dendam yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Sehingga makam itu juga disembunyikan atau dimusnahkan atau dihilangkan agar jangan sampai dikenang dan menimbulkan dendam dan spirit perlawanan terus ya. Soalnya Demak dan Grobogan itu benar-benar membuat trauma orang-orang Eropa. Berarti Demak dan Grobogan dulu adalah perang Diponegoro terbesar. Iya. Ya. Tapi sebelum jauh, jadi kan belum kesini tokoh-tokoh yang sampai ke Wirosari. Iya. Belum. Oke. Yang di Wirosari ini khusus yang di Wirosari. Berarti dari Grobogan melompat di Wirosari. Iya. Oke. Dari yang di Wirosari adalah Pangeran Topeng Wongsodiwiryo. Wongsodiwiryo yang tadi disebut ya. Nanti tadi ada ya dibantu oleh 8 pembantunya ada pembantunya 8. Masih aku kurang hafal. Ya oke. Sekarang kita akan baca. Kan sekarang tokohnya di sini di Wirosari ini yang sekarang kita juga sedang berada di kota Wirosari. Jadi tadi seperti yang disebutkan dengan Yai Syahid tadi bahwa Demak dan Grobogan itu adalah lokus peperangan terbesar yang menjadikan orang-orang Eropa itu trauma. Sebesarnya itu sebesar seperti apa ya? Gini ya. Dan lokusnya di mana gitu ya? Tempat pertempuran paling sengit itu di mana? Ya. Sebenarnya pertempuran sengit semua. Oh, sengit semua ya? Semua. Ya. Dari Wirosari, Grobogan hingga Demak
paling sengit. Paling sengit semua ya. Soalnya di sini adalah masuk pertama bantuan dari Batavia dan Surabaya. Dari pelabuhan pertama masuk orang-orang Eropa adalah Semarang. Makanya di sini adalah benar-benar kekuatan dikerahkan di sini. Pertempuran kan sengit ya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin pertempuran tersengit yang terjadi di Demak, di wilayah Demak, dan pertempuran sengit yang terjadi di sini. Dari Pangeran Topeng Wongsodiwiryo yang di Wirosari itu membawahi 5.000 pasukan. 5.000 pasukan. 5.000 pasukan menyerang Prodedi. Menyerang Prodedi. Oh, pertama tuh menyerang Prodedi dulu. Ya. Bukan pertempuran di sini ya. Iya. Ya, yang pertempuran di sini melawan Kapten Kilian dan Pangeran Cokro Kebu atau Cokro. Itu lokusnya ada di Sungai Sungai Tirto tadi. Ya, hingga mendekati Kubu. Ya, hingga mendekati Kubu. Dari sini hingga mendekati Kubu. Kalau pertama dari Juli akhir Juli yang akhir Juli tahun 1825. Berarti itu perang awal-awal perang Diponegoro. Iya. Akhir Juli 1825 Pangeran Wongsodiwiryo sudah di sini membawa pasukan 5.000 menyerang Prodedi. Pasukan itu yang dimaksud pasukan itu pasukan terlatih atau rakyat? Rakyat ya. Nah, justru yang situ. Jadi uniknya di Grobogan dan Demak itu bukan pasukan berseragam dan pasukan keraton, bukan, tapi rakyat yang memberontak. Makanya di situ orang-orang Eropa begitu trauma terhadap masyarakat Grobogan dan Demak dan Grobogan, begitu trauma karena tidak tahu siapa lawan siapa kawan, karena masyarakat yang memberontak. Jadi orang-orang Eropa mau jalan sendirian tidak berani. Semua orang-orang Eropa diangkut dengan kapal Maria dari Surabaya dan Batavia. 2 kapal diangkut untuk pengungsi Eropa dari Semarang, Demak dan Grobogan. Kalau di Wirosari kan dipimpin oleh Pangeran Wongsodiwiryo dengan 5.000 pasukan. 5.000 pasukan. Kalau yang mungkin bisa dipertajam lagi, kalau pertempuran yang lokusnya ada di Sungai Tirto, itu ada berapa pasukan? Sebentar, nanti tak teruskan lagi. Oh iya, oke. Dari 5.000 pasukan itu menyerang Grobogan. Iya. Dari pertama itu penyerangan itu sambil berdakwah, ayo berjihad. Ayo jihad gitu ya. Sambil membakar yang ada di jalan. Ya, fasilitas. Pada waktu itu kan ya, berarti di Grobogan pendudukan Belanda ya. Oh iya, Belanda. Jadi dari perjanjian Kianti ya, sebelum perjanjian Kianti atau dari Pakubuwono ya. Dari Pakubuwono itu sudah tergadaikan oleh Belanda kepada Belanda dari perang Trunojoyo untuk menebus kekalahan dari Trunojoyo. Iya. Dari Trunojoyo. Terus tadi diceritakan lagi, dilanjutkan lagi terkait dengan 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Wongsodiwiryo. Dari setiap perjalanan itu sambil berdakwah, mengajak jihad pada masyarakat, melawan kolonial. Akhirnya karena begitu banyak dukungan, jadi ya 5.000 itu kira-kira. Iya. Mungkin bisa lebih banyak lagi. Bisa lebih banyak lagi. Iya. Jadi hingga Grobogan itu dibakar semua. Jadi mungkin saya bayangkan seperti Mei 98 ya gitu ya. Jadi bakar-bakaran kantor apa dibakar semua oleh. Berarti pada tahun 1825 itu. Juli, akhir Juli. Tapi cerita itu kayak gitu tercatat nggak ya di misalnya di data-data sejarah? Tercatat ya. Tercatat. Justru saya heran begini. Ini tercatat begitu detail oleh Belanda, tapi kenapa enggak pernah dipublikasikan? Nah, pada waktu itu Grobogan dipimpin oleh? Nah, itu waktu itu Mbah Mertonegoro ya. Dipimpin oleh Mbah Mertonegoro. Jadi diserang oleh dari sini, dari Pangeran Serang Wongsodiwiryo, dari Pangeran Topeng Wongsodiwiryo menyerang ke Prodedi. Terus di situ membuat keonar, tidak langsung menyerang. Jadi membuat keonaran dulu. Bakar-bakaran dulu. Menunggu dari bantuan dari Serang.
dan dari Demak. Jadi sebenarnya ini bukan berdiri sendiri. Jadi Pangeran Topeng Wongsodewiryo di sini bukan berdiri sendiri, atau Raden Mas Papat di Serang enggak berdiri sendiri. Semua nanti kalau pas penyerangan dia kompak. Nah, itu yang di Grobogan itu dari sini Pangeran Topeng Wongsodewiryo, terus dari Serang. Raden Mas Papat sama Nyai Ageng Sera mungkin, tapi Nyai Ageng Sera mungkin di belakang layar ya. Terus kemudian dari Demak. Dari Demak itu dari Raden Mas Syukur. Raden Mas Syukur itu Surya Kusuma itu. Ya. Terus serang kompak ke Grobogan. Ya. Nah, akhirnya dari situ langsung lumpuh, tapi ternyata bupatinya sudah melarikan diri itu. Melarikan diri ke Jepara. Jepara, dia meminta bantuan Presiden Jepara waktu itu Van Haak. Presiden Van Haak. Akhirnya Van Haak membawa 700 personil orang-orang Eropa di pasukan Eropa, 700 personil. Jadi kalau pertempuran yang di Purwodadi itu dengan di Grobogan itu dengan pertempuran yang ada di sungai itu Tirto itu lebih dulu mana? Duluan Purwodadi. Terus sekarang kalau yang lokusnya di sini itu faktor pencetusnya apa? Setelah itu kan akhir Juli ya. Yeah. Akhir Juli, Agustus, masuk September. Yeah. Masuk September. Masuk September Demak sudah dikalahkan, sudah dikuasai. Ya, Demak sudah dikuasai. Demak dan Grobogan sudah dikuasai. Tapi Grobogan sudah dikuasai dulu. Sudah dikuasai sama pasukan Pangeran Diponegoro, ya. Iya. Nah, sudah dikuasai ini mulai September tanggal 11-nya. 11 September 1825. Nah, berarti sebelum itu 3 hari, berarti 12 11 9 itu sudah mulai pertempuran di sini. Yang di sini. 9 September. 9 September. 11 September. Pertempuran di sini. Mulai 9 September pertempuran yang di Sungai Progo, Wirasari. Nah, jadi yang situ tadi akhir Juli. Sungai Tirto bukan Sungai Progo. Sungai Tirto ya, Sungai Tirto. Sungai Tirto. Oke. Nah, waktu di mana tadi? Coba mana tadi? Di Grobogan atau di sampai Grobogan ya. Sampai Grobogan. Jadi setelah Demak dan Grobogan dikuasai, waktu itu didatangkan Jenderal Van Gen dari Boni. Datangkan Jenderal Van Gen. Jadi Dekok waktu itu sudah enggak ya. Jadi Van Gen yang di sini. Dari Semarang, dari Rembang masuk Rembang langsung ke Semarang. Langsung ke Semarang. Itu dia yang bisa mengalahkan lagi-lagi penyusup. Jadi sekian ribu pasukan rakyat Laskar Diponegoro 20.000 pasukan ya. 20.000 pasukan. 20.000 pasukan itu ketika pertempuran yang mana ini? Hampir semua. Jadi begini, dari Wirasari 5.000 gitu ya. Terus dari Demak, dari Demak Semarang banyak lagi kan? Gitu ya? Dari Serang 20.000. Jadi tepuk ke Purwodadi. Jadi Purwodadi dikuasai sama Laskar Diponegoro sama. Ya. Jadi terus setelah itu menyerang Demak sama dari sini juga ke Demak. Gitu. Jadi walaupun per wilayah itu ada pejuangnya, tokoh pejuangnya, tapi Demak atau Grobogan wilayah itu dia bersatu. Sampai kemudian akhir dari peperangan ini kan pada 18 berapa itu, kemudian kan akhirnya ending dari cerita dahsyat peperangan Diponegoro atau itu kan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Apa yang terjadi di sini? Dari tadi tanggal 11-nya. Tanggal 11-nya September. Itu kan masih itu kan 18 masih 25. Jadi awal-awal perang Diponegoro sampai kemudian tahun-tahun berikutnya sampai kemudian selesainya perang Diponegoro ini, apa yang terjadi di sini? Ya, yes. Tadi
kekalahan dari Pangeran Topeng Wosoleworo di sini dikarenakan 11 September malam 11 September itu ada malam 11 September masih tahun 1825. Nah, masih 1825. Nah, itu 11 September itu Van Gen mau ngasih penyusup ya. Ada mata-mata di situ namanya Sorningo. Kayak Sonio. Jadi Sorningo itu berarti nganu pribumi dari Solo. Dari Solo malah. Itu sebenarnya dia ningrat. Oh, ningrat ya? Ya, sebenarnya ningrat. Tapi dia menyusup ya. Nah, dia menyusup membakar logistik yang ada di Serang, Paseban dan Sregan. Atau itu Kaligong ya. Itu. Jadi semua dibakar. Jadi di sini tidak dapat pasokan logistik. Sedangkan pasukan sampai 5.000-an. Seandainya ini ada pasokan logistik, mungkin ya bisa dimenangkan sama. Tapi ya si Cokrokebu itu juga bukan musuh yang enteng buat buat Topeng. Bisa diceritakan ben pemirsa tahu siapa itu Wongso Kebu ya? Pangeran Cokrokebu. Pangeran Cokrokebu, maaf. Pangeran Cokrokebu itu adalah saudara seperguruan dari Pangeran Diponegoro. Yang kemudian dia malah memilih memihak Belanda. Jadi sama-sama mondok di Taftayani. Taftayani. Kiai Taftayani. Jadi sama-sama mondok di situ. Memang dia kakak seperguruan dari Pangeran Diponegoro. Jadi emang benar-benar Pangeran Cokrokebu itu benar-benar mendominasi, menguasai perang Jawa. Ya, berarti kalau bahkan pernah bertempur dengan Pangeran Diponegoro, menang Cokrokebu. Oh gitu ya. Jadi Cokrokebu itu sakti, hebat gitu. Hebat itu. Itu pas apa itu bertempur dengan Pangeran Diponegoro? Waktu di Pleret. Jadi artinya masih dalam korelasi perang Diponegoro tidak? Oh, iya masih ya. Jadi artinya pertempuran perang Diponegoro perang Diponegoro di wilayah utara ini berarti periodisasinya hanya di awal-awal perang Diponegoro. Iya, betul. Yang selanjutnya hanya pertempuran kecil. Jadi pertempuran hebat itu terjadi pada 1825 ya. Jadi akhir Juli, Agustus hingga pertengahan September dan kemudian akibat dari penyusup dan pembakaran logistik itu menandai berakhirnya, artinya bukan berakhir dalam arti berakhir secara total, tapi akhirnya berakhirnya pertempuran sengit perang Diponegoro di wilayah utara, gitu ya. Jadi di tahun-tahun selanjutnya pertempuran hanya skala kecil. Dan setelah itu ada yang sebagian mereka bergabung dengan Diponegoro di wilayah lain, wilayah selatan ya, wilayah selatan. Fokus di wilayah Jogja, gitu ya. Mungkin sebagai closing nih. Jadi dari sekian banyak pasukan Diponegoro, sebenarnya orang-orang Demak dan Grobogan yang mendominasi. Yang mendominasi ya. Setelah kekalahan yang di wilayah utara itu, mereka banyak yang mereka merapat ke pasukan di Jogja, di wilayah selatan, artinya di wilayah Jogja. Mungkin sebagai closing nih, apa yang dapat jenengan bisa dengan ceritakan atau sampaikan kepada khalayak di Kabupaten Grobogan terutama? Jadi pertempuran wilayah Grobogan dan Demak dan Grobogan, dari Semarang, Demak dan Grobogan adalah perang terbesar Pangeran Diponegoro, yaitu perang yang dimobilisasi ya oleh beberapa tokoh yang dari HP2. Tokoh lokal ya? Bukan lokal, dari HP2. Oh, HP2 ya? Dari HP2. Oh gitu ya? Oke. Nah, simpatisan dari atau pengikut setia? Pengikut setia Diponegoro. Sekarang sih mungkin simpatisan ya. Mungkin atau basis ya. Basis wilayah utara ini adalah Diponegoro itu masyarakat Demak Grobogan. Gitu ya. Berarti begitu perang besar Diponegoro, perang Jawa terbesar wilayah utara adalah Demak dan Grobogan. Nah, hingga mencapai 20.000
pasukan ya. Dan perlu diketahui, ya, waktu perang di Wonogoro itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin anaknya perang, ikut perang, ya sudah anaknya sendiri. Kalau dulu kita ya, bapak perang, ibu sekeluarga, anaknya harta benda ikut. Sampai kambing, harta benda semua dibawa, ditempatkan di wilayah Pararepot tadi. Oke, Pararepot. Udah ya. Gitu. Terima kasih ceritanya, mungkin nanti bisa disambung lagi. Teman-teman, demikian cerita tentang, mungkin ini adalah cerita baru bagi saya juga bagi teman-teman, bahwa ternyata perang Jawa, perang terbesar yang menghabiskan dana, yang menguras dana Belanda yang begitu banyak, itu salah satu lokus terbesarnya adalah di Demak dan di Grobogan. Ya, semoga mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai sebuah informasi baru terkait dengan sejarah perang Jawa. Sampai jumpa di liputan dan wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.